Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka kembali walau dengan virtual ya. Bagaimana keadaan hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik seperti biasa. Jangan lupa isi absen di e-learning dan silahkan komentar gitu di kolom komentar di bawah. Sebut nama kalian dan juga kelas ya agar Bapak tahu bahwa kalian sedang menonton video ini sampai menit kali ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ngaji dulu. Yuk, kita ngaji dulu. Hari ini kita membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadi pahala untuk kita semua dan juga bisa memudahkan gitu ya, memudahkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke, belajar kimia online, aku siap gitu ya, walaupun online kita harus tetap siap. Nah, apakah masih ingat? Apakah kalian masih ingat kemarin kita telah mempelajari apa saja? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke, kemarin kita telah mempelajari mengenai ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa gitu ya. Faktor yang mempengaruhi lalu faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kepolaran salah satunya yaitu bentuk molekul. Ingat ya, kemarin jika ada molekul yang eh, molekul yang bentuknya seperti ini lurus ya berarti dia itu termasuk dalam molekul yang tidak polar atau non polar ya. Sedangkan molekul yang seperti yang kemarin dicontohkan yaitu H2O gitu ya, seperti ini dia bentuknya H2O itu termasuk ke dalam polar gitu. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah CO2. Nah, lihat ini atom O itu warna merah ya. Ini C ini warna abu-abu. Di sini dicontohkannya. Nah, C ini termasuk CA2 termasuk non polar ya karena bentuk molekulnya itu lurus seperti ini gitu ya. Kemudian H2O ini H-nya 2 ya, H2O-nya isi tengah, maka dia masuk ke dalam polar, bentuk molekulnya seperti ini. Nah, dilihat dari momen dipolnya pun atau perpindahan ya, perpindahannya dia akan lebih mengarah ke si O gitu ya, karena O-nya lebih elektronegatif. Kalau misalkan di sini CO2 ditarik ke sini sama ditarik ke kanan dan juga ditarik ke kiri dengan kekuatan sama sehingga dia tidak memiliki momen dipol atau dia tidak ada pergerakan gitu ya. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita berpatok dalam KD kompetensi dasar ini 3.7 mengenai menganalisis teori jumlah pasangan elektron. Ingat, menganalisis teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom gitu atau teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekul. Nah, dengan tujuan yaitu siswa mampu meramalkan bentuk molekul dari sebuah senyawa. Jadi diharapkan teman-teman bisa eh, meramalkan bentuk molekul dari sebuah senyawa ketika teman-teman gitu ya bisa ketika teman-teman mengetahui elektron-elektron pada inti atom seperti itu. Oke, nah di sini ada contoh PCl5. Ini P, Cl-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang warna hijau itu Cl ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk molekul eh, yaitu bentuk molekul PCl5. Oke.
Untuk menentukan bentuk molekul gitu ya, ini untuk menentukan PCl5 ini bentuknya seperti ini ternyata nih teman-teman, lihat, bisa dilihat ya, nanti Bapak akan contohkan 3 dimensinya gitu ya. Ini gambarnya sudah bisa diputar-putar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bagaimana sih bisa gambarnya seperti ini? Bagaimana dengan H2O gambarnya seperti apa? Kemudian Cl2 itu gimana bentuknya? Itu bisa diketahui bentuk molekulnya itu menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR bahasa Inggrisnya itu ya. Apa sih? Valence Cell Electron Pair Revolution gitu. Jadi VSEPR ini Valence Cell Electron Pair Revolution gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Apa sih ini itu gitu ya? VSEPR ini nanti akan dijelaskan. Nah, akan tetapi VSEPR ini bererat kaitannya dengan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat yang ada di sekitar inti atom gitu ya. Kemudian bentuk molekul ini itu bisa diketahui juga dengan cara apa? Menggunakan teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi ini berkaitan erat dengan bilangan kuantum utama. Lihat di sini, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Seperti itu. Nah, oke ya. Tadi berarti bisa dengan dua cara. Menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau menggunakan teori hibridisasi seperti itu. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai ini VSEPR gitu ya. Teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Oke. Bentar. Nah, teori tolakan pasangan elektron valensi VSEPR gitu ya. Masih ingat apa itu PeB dan PeI? Pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat? Nah, harus ingat ya. Kalau tidak ingat, Bapak contohkan di sini. Oke. Di sini ada sebuah senyawa atau molekul Cl2 ya. Ini senyawa Cl2 di mana kita ketahui Cl ini, klor ini memiliki elektron valensi 7, betul? Nah, kalau tidak percaya, kalian boleh konfigurasikan dan lihat elektron valensinya, yaitu 7. Kemudian mereka saling berikatan dengan keduanya saling patungan gitu ya, si miskin dengan si miskin, ingat ikatan kovalen ini berpatungan nih, lihat di sini warna hijau elektronnya Cl yang ini warna hijau dan Cl yang ini warna putih elektronnya sebagai tanda bahwa mereka ini ikatan yang terbentuk dari satu punya Cl ini dan yang satu punya Cl ini. Oke ya. Nah, ini bisa dilihat mana pasangan elektron ikatnya dan mana pasangan elektron bebasnya. Nah, kita lihat pasangan elektron ikat. Nah, jelasnya yang mengikat berarti di sini ikatannya ada satu pasang. Oke. Kemudian pasangan elektron bebasnya yang mana? Berarti selain dari PeI ada berapa di sini? Coba itu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Maka Cl ini gitu ya memiliki 6 pasangan elektron bebas dan satu pasangan elektron ikat gitu ya. Oke. Nah, pasangan elektron itu ya mempunyai sifat saling tolak menolak. Nah, teman-teman ketahui bahwa ini elektron ya, pasangan elektron, ini pasangan elektron, ini pasangan elektron. Mereka ini memiliki sifat saling tolak menolak. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa elektron ini bermuatan apa? Negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan terpental, gitu ya, akan saling tolak menolak. Seperti magnet, teman-teman. Ketika kutub negatif bertemu dengan kutub negatif, apakah mereka saling mendekat atau menjauh? Otomatis menjauh. Nah, begitupun dengan sifat dari pasangan elektron ini, pasangan elektron ikat ini. Nah, mereka ini memiliki sifat saling tolak menolak gitu. Nah, begitu teman-teman.
Lanjut ya. Oke. Nah, pasangan elektron akan saling menjauhi karena tolak menolak tadi, maka pasangan elektron itu akan saling menjauhi gitu ya. Kemudian bagaimana sih kekuatannya? Nah, di sini kekuatan gaya tolak menolaknya itu PeB dengan PeB ini lebih besar. Nah, ini PeB elektron bebas dengan PeB itu lebih besar dibandingkan dengan pasangan PeB dengan PeI, pasangan elektron bebas dengan PeI. Kemudian gaya tolaknya itu yang paling kecil berarti PeI dengan PeI, pasangan elektron ikat dengan elektron ikat. Jadi itu paling kecil tolak menolaknya. Kita lihat. Contohnya di sini ada NH3. Kita ketahui bahwa N gitu ya. Ini N ini memiliki elektron valensi 5 ya. Ingat? Kalau tidak salah 5 dan bisa dibuktikan oleh teman-teman ya, nanti konfigurasikan apakah elektron valensinya benar 5, pasti 5. Nah, 5 gitu ya, dia memiliki elektron valensi 5. Di mana dia membutuhkan 3 elektron lagi agar dia mencapai kestabilan, maka masuklah unsur hidrogen. Nah, di sini masuklah hidrogen. Nah, di sini lihat terdapat 3 pasangan elektron ikat ya. 1 itu, kemudian 2 ini, 3 ini. Gitu ya. Kita beri warna saja ya. Oke, warna apa nih? Merah aja ya. Oke, kita lihat di sini. 1 ini pasang PEI-nya 2 gitu. Kemudian ini 3. Kemudian mana PEB-nya? Nah, PEB-nya ada 1 warna biru, oke? Nah, ini PEB-nya. Pasang bebas. Ini harusnya nggak ada ini ya, nggak ada ikatannya. Dia harusnya titik aja di sini. Oke, ini PEB-nya. Kenapa PEB ini jaraknya jauh-jauhan gitu ya? Kita hapus sekarang. Device, oke. Oke, kita lihat lagi. Nah, mana pen ini? Nah, lihat ini ke ini jaraknya jauh banget gitu ya. Kenapa? Kemudian ini dengan ini 107 dekat, ini juga sama aja. Sebenarnya ini sama 107 derajat. Mengapa demikian? Ingat, nah ini kekuatan gaya tolak menolak gitu. Nah, ini PEB kan ya. PEB ini lebih besar tolakannya. Jadi mereka itu pada wah, mencar pada jauh-jauh gitu. Tetap mereka berdekatan karena sini PI dengan PI dia itu tolak menolaknya kecil kekuatannya gitu ya. Sampai sini paham? Paham ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di grup atau via personal chat gitu ya ke Bapak di WhatsApp. Oke, kita lanjutkan. Karena apa sih hubungan PEB itu dan PEI dengan VSEPR? Nah, hubungannya yaitu sebagai sebagai rumus dalam menentukan bentuk molekul. Nah, kalau kita lihat di sini kita kan hanya melihat dari PEB dan PEI ya. Bagaimana jika ada beberapa unsur, tidak hanya 3 unsur saja gitu ya, atau 2 unsur, ini ada unsur N sama unsur H aja gitu. Gimana kalau misalkan ada beberapa unsur, misalkan ada PCl5 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka disinilah kegunaan dari teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Di mana itu akan membentuk suatu rumus, nah sehingga kita akan tahu bentuk molekulnya seperti apa. Gitu. Oke, nah, rumusnya yaitu A. Ini kita akan jawab ubah dulu ya. Ini merah. A itu, kemudian XN, ini satu kesatuannya, kemudian ada EM. Tuh. Apa sih A itu, apa XN dan apa EM gitu? Nah, A adalah atom pusat. Atom pusat ini biasanya ya, berarti biasanya itu elektronegatifnya paling rendah. Gitu, elektronegatifnya paling rendah, tapi bisa saja tidak gitu. Tapi kebiasaan atom pusat itu atau atom yang ada di tengah itu
elektronegatifnya lebih rendah tuh, dibandingkan atom-atom yang lain. Kemudian di sini ada X. X ini adalah pasangan elektron ikat gitu, dan N-nya itu adalah jumlah PI-nya, ya, jumlah pasangan elektron ikatnya. Kemudian E berarti PeB, pasangan elektron bebas. Dan M itu adalah jumlah pasangan elektron bebas. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada BeCl2. Lihat di sini BeCl2 gitu ya, lihat BeCl2. BeCl2 ini nah dia memiliki dua pasangan elektron ikat ya. Ya enggak, ini satu ini pasangan elektron ikatnya dua gitu. Oke. Nah, kemudian antara Cl dan Be ini elektronegatifnya lebih rendah atau lebih kecil, yaitu Be, sehingga Be yang ada di tengah, bukan Cl yang ada di tengah gitu ya. Jadi atom pusatnya atom yang ada di tengah-tengah ini gitu. Kita lihat. Nah, berarti A-nya itu Be ya, atom pusatnya. Kemudian Xn-nya berarti ada dua ya, X2. Maka bentuk molekulnya adalah AX2. Oke, ingat bentuk molekulnya adalah AX2. Di sini ada panduannya. Nah, kita contohnya dulu, berarti BeCl2 ini bentuknya seperti apa? Ini dia. Nah, lurus ya. Kita lihat di panduannya. Nah, ternyata ada panduannya di sini. Tadi BeCl2 AX2 ya. Nah, rumus molekulnya AX2 yaitu maka linear. Nah, ini dia berarti geometri molekulnya atau bentuk molekulnya seperti ini teman-teman nih. Nah, linear begitu ya. BeCl2. Kenapa? Karena rumus molekulnya AX2. Kalau misalkan teman-teman nanti menemukan suatu senyawa dan teman-teman dianalisis gitu ya, A-nya apa, Xn-nya berapa, kemudian kalau ada EM-nya atau pasangan elektron ikatnya, pasangan elektron bebasnya ada, kalian bisa masukkan dan kalian nanti bisa mengetahui bentuk molekulnya seperti apa, apakah trigonal planar atau tetrahedral, trigonal piramida gitu dan lain sebagainya di sini. Oke, sampai sini masih bingung? Kalau misalkan bingung boleh ditanyakan ya, kalau apa. Oke. Tuh. Oke, nah ini dia patokannya untuk mengetahui bagaimana bentuk molekul gitu ya secara manual gitu ya, setelah teman-teman ngitung tadi, bukan ngitung sih, menganalisis ya, A-nya ada, A-nya apa, kemudian X2-nya apa, Xn-nya apa, dan EM-nya apa. Nah, ini kalian ketahuilah bentuk molekulnya atau bentuk molekulnya seperti apa ini. Selanjutnya, kita latihan soal ya. Nah, diprediksikan bentuk molekul ClF3. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memprediksi bentuk molekulnya itu yang pertama, satu, konfigurasikan unsur-unsurnya gitu ya. Nah, pertama ada unsur apa aja di sini? Ada unsur Cl, kemudian ada unsur F ya. Maka dikonfigurasikanlah Cl ini. Oke, Cl. Kemudian konfigurasikan F, diketahuilah elektron valensinya itu di bawah dulu ya, biar kelihatan. Duh, mohon maaf, lagi pilek. Oke, sebentar ya. Oke. Setelah dikonfigurasikan gitu, nah diketahui bahwa C ini elektron valensinya ada pada kulit 3 ya. Berarti dia ini elektron valensinya ada 7. Kemudian F juga dia ada 7 ya. Oke. Ini oktet. Ini duplet, ini oktet. Maka ini membutuhkan satu elektron, ini membutuhkan satu elektron. Nah, kemudian tentukanlah bentuknya, bukan bentuknya ya. Tentukan PeB dan PeI-nya. Nah, ClF3 ini memiliki berarti 3 elektron, pasangan elektron ikat. Ini 1, PI-nya 2, 3. Nah, 3. Kemudian dia memiliki
2 PeB, pasangan elektron bebas. 1, kemudian ini 2 ya. Nah, F dengan Cl, elektron negatifnya itu lebih rendah adalah Cl. Maka Cl yang ada di tengah, bukan F yang ada di tengah. Maka setelah kita analisis gitu ya, nah maka A-nya adalah Cl, kemudian Xn-nya adalah X3. Karena apa X3? Karena pasangan elektron ikatnya ada 3 ya, ini yang merah. Kemudian Em, yaitu E2. Kenapa E2? Karena pasangan elektron bebasnya ada 2 di 1, 2. Maka jadilah rumusnya AX3E2. Oke, sebelum itu kita cek dulu. Kita cek dulu AX3E2. AX3E2 kita cari AX3E2. Mana ya? Ini AX3E2 ya. Oh, AX2E3 atau kita lihat tadi berapa? AX3E2. Oke. AX3 nggak ada ya AX3E2. Nah, ini dia AX3T2 planar T. Lihat di sini. Ini bentuk molekulnya seperti ini jadi AX3E2. Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini Bapak lingkari. AX3E2. Maka geometri molekulnya seperti ini namanya adalah planar T. Gitu. Oke. Ya. Kita lihat. Nah, lalu sudah ketahui ini katanya menentukan bentuk molekulnya yaitu planar T tadi udah ya. Tadi lihat. Oke. Nah, kita Bapak akan ngasih lihat ke teman-teman ini. Ini ya. Oke. Kita ini dulu. Discount. Sebelum kita ke tugas. Oke, sebelum kita ke tugas kita Bapak kasih sekali lagi. Ini dia. Nah, ini salah satu aplikasi yang secara online ya, bisa kalian akses, nanti Bapak share linknya. Oke, ini untuk mengetahui bentuk molekul secara cepat gitu ya, secara cepat tanpa harus menganalisis dulu. Akan tetapi teman-teman semua harus tahu cara menganalisisnya terlebih dahulu, dan ini fungsinya buat meng-cross check apakah jawaban teman-teman benar atau salah. Tadi contohnya adalah apa? FCl3 ya. Oh sorry, ClF3. ClF3. Kita tulis di sini ClF3. Ini kita tahu di mana aja bebas. F3 ikatannya tunggal semua kan. Kita lihat. Oke, ClF3. Nah, ClF3. Maka bentuk molekulnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini nanti ada. Oke. Nah, ini dia ClF3. Nah, bentuk molekulnya seperti ini. Nah, 3 dimensi, lihat. Oke. Ini dia bentuk molekulnya. Apa tadi? Planar T ya. Nah, ini dia planar T. Ini Cl-nya, ini Cl-nya, ini F-nya 3. Oke, ini planar T. Kemudian contoh lagi tadi stop share dulu. Contoh lagi apa ya? Tadi itu PCl5. Nah, PCl5 gitu. Tadi itu bentuknya seperti apa? Teman-teman kalau penasaran Bapak dulu. PCl5. Oke, P. Nah, tapi ingat ya teman-teman harus menganalisis dulu baru teman-teman boleh mengakses ini gitu. Ini hanya buat memastikan bahwa jawaban teman-teman benar atau salah bentuk molekulnya dan teman-teman paham gitu yang dimaksud dengan bentuk molekul itu seperti apa.
P, CL-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat bentuknya. Oke, masih loading. Nah, ini dia PCL5. Wah, gini ternyata teman-teman bentuknya. Oke, lihat. Ini apa namanya? Apa namanya ya? Sudutnya itu sama. Ini ke sini sama, ini ke sini sama. Mengapa demikian? Sama, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Karena ini sama-sama PEI dengan PEI, gak ada PEB gitu ya. Sehingga dia itu ikatannya, tolakannya itu sama antara ini ke ini ke ini gitu ya. Sorry, ini ke ini ke ini sama. Jadi sudutnya akan sama. Oke, nah ini teman-teman bentuk 3 dimensinya. Maka ini adalah bentuk molekulnya. Kemudian tadi apa? H2O. Oke, kita contohkan lagi H2O. Satu lagi ya. H2O. Oh, belum lihat. H itu di sini kita taruh. H-nya berapa? 2. Ini ininya boleh terserah acak-acakan dulu di sininya. H2O itu ikatannya ini ya. Ikatan apa namanya? Salah. Ikatannya dia itu tunggal. Nah, H2O. Kita lihat. Untuk 3 dimensinya seperti apa? Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Wah, H2O ini seperti ini bentuknya nih. Oke. O-nya ini, H-nya ini, gitu ya. Nah, ini bentuknya H2O. Maka dia tidak linear, maka dia termasuk dalam senyawa polar. Gitu ya. Oke, Bapak stop share dulu. Nah, lagi. Ya. Oke. Nah, tadi ya sudah. Ini yang ini CLF3 ini planar T gitu. Nah, ingat kembali bahwa kenapa kita harus mempelajari bentuk molekul? Tadi salah satunya yaitu agar kita mengetahui kepolaran. Nah, oke, hari ini ya. Ini kita mengetahui kepolaran suatu molekul salah satunya. Nah, selanjutnya ada tugas nih seperti biasa setiap pertemuan pasti ada tugas agar teman-teman Bapak tahu apakah teman-teman semua paham atau tidak mengenai materi yang sudah Bapak paparkan gitu ya. Nah, yang pertama tugasnya cuma satu sih, cuman ada anaknya ya, 2. Oke, prediksikan bentuk molekul dan kepolarannya. Lihat MgCl2 ini bentuk molekulnya seperti apa dan PCl5 ini bentuknya seperti apa. Tadi udah ada ya bentuknya. Tapi Bapak meminta caranya gitu ya, seperti yang tadi contoh soal. Dan tentukan atau prediksikan kepolarannya, apakah dia termasuk polar atau non polar. Ingat kalau polar itu dia bentuk molekulnya tidak linear gitu ya. Kalau non polar itu bentuk molekulnya linear gitu. Oke, ingat nih, ini seperti ini contohnya. Oh, sorry, ini ya contoh soalnya. Sorry, cara pengerjaannya seperti ini. Nanti kalian harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu unsur-unsurnya gitu. Kemudian tentukan jumlah PEB dan PEI-nya. Nah, setelah itu kalian tulis analisisnya. Ini analisisnya A-nya berapa, A-nya apa, M-nya berapa, M-nya berapa, maka ininya apa? Apa? Bentuk molekulnya, rumus bentuk molekulnya apa? Kemudian kalian bisa lihat di sini ya. Misalkan tadi kayak tadi AX3E2, maka dia planar T. Planar T berarti polar non polar. Polar gitu ya, karena bukan linear gitu. Oke. Nah, nanti gini. Oke. Nah, tugasnya cuma 2, tidak banyak ya. 1 soal, 2 anak gitu ya.
silahkan kerjakan dan nanti link tugasnya akan Bapak share seperti biasa di grup kelas. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan teman-teman chat di grup atau personal chat ke Bapak, gak apa-apa. Oke. Nah, jadi hari ini kita telah belajar apa saja? Ada yang tahu? Kalau ada, nanti boleh ketik di grup WhatsApp atau di kolom komentar, boleh ya. Nanti kita belajar apa aja nih dari pelajaran kali ini. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan kedepannya, pertemuan minggu depan gitu ya. Mengenai hibridisasi, insya Allah itu kalian boleh pelajari lebih dahulu dan nanti insya Allah Bapak ada aplikasi mengenai hibridisasi sehingga teman-teman bisa melihat tiga dimensinya dari handphone teman-teman gitu ya. Kalau misalkan pembelajarannya offline gitu ya, kita ketemu, nanti Bapak akan share aplikasinya ke teman-teman semua, nanti teman-teman bisa melihat bentuk molekul secara virtual gitu dari HP teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.